Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi pada Haji Umroh The Series, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membaca atau membahas beberapa kesunahan-kesunahan dalam melaksanakan tawaf. Tentunya ini berlaku baik untuk tawaful haji ataupun tawaful umroh. Dikatakan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah bahwasanya sunanut tawaf, kesunahan-kesunahan yang seyogianya sebaiknya dilakukan ketika seseorang melakukan tawaf. Kalau dijumlahkan semua ada 14. Akan kita urai satu persatu. Yang pertama, al-masyu fihi hafiyan wa taqsirul khuta'. Sunnah untuk berjalan ketika melaksanakan tawaf dan wa taqsirul khuta', memendekkan langkah. Tentu ini sangat mudah kita pahami karena konsepnya adalah as-sawab biqadri ta'ab. Pahala yang Allah berikan itu seukuran dengan ta'ab, rasa capek yang kita korbankan dalam melakukan sebuah ibadah. Kemudian taksirul khuta', memperpendek langkah. Tentu tujuannya adalah supaya semakin banyak langkah yang dilakukan atau ditempuh seperti itu. Artinya jalan kaki ini bukan sesuatu yang wajib. Misal bagi orang-orang yang tidak mampu berjalan, sekarang kita ada jasa kursi roda misal, atau pakai skuter di lantai 2, lantai 3. Itu bagi orang yang memang tidak mampu tentu sangat boleh. Bahkan bagi orang yang mampu pun boleh, meskipun selagi mampu ya seyogianya tetap berjalan kaki seperti itu. Oke, yang kedua ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Al-isra'u fil masyi ma'a hazil katifain wa taqarubil khuta' bila adwin wala wasbin. Jadi ramal ini kata para ulama agak mempercepat langkah seperti itu, ma'a hazil katifain, beserta menggerakkan kedua katif, kedua pundak. Jadi mungkin seperti ini, seperti orang lari-lari kecil, seperti orang lari-lari kecil. Wa taqarubil khuta', tetap dengan konsep awal, langkahnya dipendekkan bila adwin wala wasbin, tanpa perlu melompat-lompat ataupun wasab itu ya melompat ya. Nah, wa yakunu fil aswadi salasah al-awwal faqat. Kesunahan ramal ini hanya ada pada 3 putaran yang pertama saja. Minat tawaf idza kana ba'dahu sa'yun. Dalam tawaf yang memang akan diikuti atau dilanjutkan dengan sa'i. Jadi dalam 3 putaran pertama untuk tawaf yang setelahnya akan dilakukan sa'i, maka 3 putaran pertama sunnah untuk melakukan ramal, yaitu lari-lari kecil. Oke, yang ketiga al-ittiba. Apa itu al-ittiba? Ja'lul wasati ridaihi tahtal mankibil aiman indal ibid. Jadi kain ihram itu ada yang atas namanya rida, laki-laki ya. Untuk yang bawah namanya izar. Maka kain ihram bagian atas untuk laki-laki digunakan dengan metode seperti ini. Nah, berarti bagian tengah ada di bawah ibid. Ibid itu ketiak ya. Atarfaihi fauqal mankibil aisar. 2 sisinya ada di atas pundak bagian kiri. Artinya apa? Pundak bagian kanan disunahkan terbuka, jangan terbalik. Jadi yang terbuka itu pundak bagian kanan karena kedua ujung rida ini ada di pundak bagian kiri. Kemudian wa yusannu fi tawaf alladhi yutlabu fihi ramal. Disunahkan hanya pada tawaf yang di situ disunahkan ramal. Artinya pada 3 putaran pertama kita disunahkan ramal. Kalau konteksnya haji berarti setelah tawaf qudum atau setelah tawaf ifadah. Kalau konteksnya umroh adalah setelah tawaf ifadah, yang mana akan diikuti dengan sa'i. Maka di dalam tawaf yang disunahkan atau yang akan diikuti dengan sa'i, yang mana di situ disunahkan ramal, maka
di tawaf tersebut disunnahkan untuk melakukan ittiba. Perbedaannya, romalnya ini hanya pada 3 putaran pertama, sedangkan ittibanya itu pada 7 putaran tawaf. Yang keempat, al-qurbu minal bait in amkana ramalu wa illa fayab'udu, yaitu mendekat ke Ka'bah. Tentu kenapa disunahkan mendekat? Semakin kita mendekat ke Ka'bah, otomatis jarak tempuhnya semakin singkat, otomatis energi yang dibutuhkan juga semakin efektif. Yang kelima, tentu tadi ya konteksnya, kembali yang keempat, kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya bagaimana memungkinkannya. Yang kelima, as-sakinatu wal waqaru wa adamul kalam. Disunahkan untuk tawaf dengan sakinah, tenang, wal waqar, wibawa, wa adamul kalam, tidak usah banyak ngomong. Kalaupun ngomong, tentu memperbanyak baca Al-Quran atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, raf'ul yadain inda du'a. Ketika membaca doa dalam tawaf ya, kita dianjurkan membaca doa-doa yang sudah diatur oleh para ulama. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan lalu, sangat bermanfaat supaya nggak lupa hitungan tawaf ya. Ketika membaca doa, pada umumnya ya, sunnah untuk mengangkat tangan. Kemudian yang ketujuh, al-mualah. Al-mualah itu nuli-nuli, berturut-turut, jangan dijeda dengan sesuatu yang lain. Artinya, kalau memang mampu langsung. Kalau memang dirasa perlu istirahat karena 1 dan 2 hal, misal karena kesehatan, karena harus mengumpulkan energi dulu gitu ya, maka dijeda dengan istirahat, nggak ada masalah. Kemudian yang kedelapan, qiraatul azkar al-waridah, membaca zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ma'a huduril qalbi, dengan hati yang penuh pengharapan, dengan hati yang hadir, merenungi, mentadaburi doa-doa tersebut. Kemudian yang kesembilan, istilamul hajar wa taqbiluh, disunahkan untuk menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Istilam itu menyentuh, kemudian takbil itu mencium. Kemudian wawat ujabhatihi alaih, meletakkan jidatnya di atas hajar aswad, wa taqbiluhu biyadihi ba'dahu. Kemudian mencium begini, nanti kalau udah dicium lagi tangannya seperti itu. Nah, tentu ini konteksnya kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, dikatakan fa in ajaza an istilamihi, kalau memang nggak mampu, mungkin karena zahmah itu penuh sesak, maka cukup dari kejauhan, asyara biyadihi wa qabbalaha, mengisyaratkan menghadap ke hajar aswad sembari mengucapkan bismillahi Allah akbar, seperti itu. 6. Wala yastalimuhu idza kana mutayyaban. Ini penting untuk dipahami. Kalau memang hajar aswad ini penuh dengan wewangian, baru diminyaki misal, maka sebaiknya kita jangan menyentuh dulu kecuali nanti sudah benar-benar tahallul, seperti itu. Yang ke-10 adalah istilah ruknil yamani wa taqbilu yadihi ba'dahu. Jadi yang ke-10 ini istilam ini menyentuh ar-ruknul yamani, rukun yamani, wa taqbiluhu biyadihi ba'dahu. Jadi ini rukun yamani misal dipegang, kemudian setelah itu sunnah untuk mencium tangan kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, maka cukup asyara biyadih seperti tadi. Kemudian dilanjutkan dengan menciumnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, seperti itu. Kemudian yang ke-11, rab atau tawaf ma'al jahri fiha khalfal maqam. Jadi seyogyanya setelah kita melaksanakan tawaf, kita sunnah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat untuk 2 rakaat sunnah tawaf. Seyogyanya dilakukan di belakang Maqam Ibrahim seperti pada gambar berikut ini. Fa'in lam yumkinhu, kalau nggak memungkinkan, fafil hijr, di hijr Ismail nggak apa-apa. Fa'in lam yumkinhu fafil masjid, kalau nggak memungkinkan saking penuh sesak begitu ya, maka
yang penting masih di Masjidil Haram. Nah, yang berikutnya yang nomor 12, ad-du'a'u bil multazam. Kesunahan yang ke-12 adalah memperbanyak doa di multazam. Apa itu multazam? Ma bainal hajaril aswad wal bab, lokus antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Artinya apa? Walaysa wal bab. Berarti pintu itu bukan multazam. Ini lokus antara hajar aswad ke pintu, tidak masuk pintunya gitu ya. Kama yatawahhamuhu ba'dun nas, bagaimana beberapa orang menganggap pintu itu bagian dari multazam, padahal bukan. Multazam itu ya lokus antara hajar aswad menuju ke pintunya Ka'bah. Kemudian yang ke-13 yaitu ad-du'a bil hatim, berdoa di satu daerah yang namanya hatim. Apa itu hatim? Ma bainal hajaril aswad wa maqam Ibrahim. Ini hajar aswad, ini maqam Ibrahim, maka lokus di antaranya itu namanya hatim. Di situ juga sunnah untuk memperbanyak doa. Kemudian kesunahan yang terakhir itu adalah asyurbu wa tadallu' min ma'i zamzam. Sunnah untuk minum dan memperbanyak air zam-zam. Wa yanwi qada'a hawaijihi. Dalam meminum sunnah untuk meniatkan hajat-hajatnya, menghadirkan tujuan-tujuannya ad-diniyah wa dunyawiyah. Baik itu kebutuhan hajat duniawi ataupun hajat yang berupa ukhrawi atau hajat-hajat keagamaan seperti itu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama lima syuribalah. Nabi bersabda, air zam-zam itu bisa menjadi wasilah hajat sesuai dengan niat peminumnya. Demikian 14 poin tentang kesunahan-kesunahan tawaf. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita bahas di kolom komentar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.